Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Mei 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, mari bersama kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh terus menyapa kami. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami hendak kembali merenungkan firman-Mu. Maka bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bimbing kami supaya kami boleh hidup di dalam satu kesatuan untuk terus mau mengampuni dan membawa kedamaian bagi dunia ini. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini akan terambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37, ayatnya yang ke-22. Dan aku akan membuat mereka menjadi satu bangsa di tanah Israel, di gunungnya yang kudus, dan seorang raja akan memerintah atas mereka semua, dan mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terpecah menjadi dua kerajaan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya dapat membacanya, tapi yang terus memelihara dan memperjuangkan firman Tuhan ini untuk kita lakukan hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, kita seringkali melihat berbagai macam perpecahan, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan kita, maupun di lingkungan gereja. Bahkan di dalam permasalahan-permasalahan di negara ini, perpecahan seringkali kita temukan. Perpecahan ini seringkali disebabkan oleh adanya berbagai macam perbedaan pandangan, kepentingan, bahkan salah satunya juga berbicara tentang ketidakmampuan kita untuk hidup berdamai dengan sesama kita. Namun di dalam Yehezkiel pasal 37, tepatnya dalam ayat 15 sampai dengan 28, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana pemulihan dan penyatuan yang luar biasa melalui sebuah janji yang mengubah seluruh keadaan bangsa Israel. Di sini Tuhan berbicara tentang penyatuan dua bangsa yang terpecah, yaitu Israel dan juga Yehuda, menjadi satu bangsa di bawah pemerintahan Allah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab ini, Yehezkiel mendapatkan wahyu tentang dua tongkat yang menjadi satu. Tongkat pertama itu menggambarkan kerajaan Israel, sementara tongkat kedua menggambarkan kerajaan Yehuda. Pada zaman itu, kedua kerajaan ini telah terpecah dan mengalami perpecahan yang mendalam. Namun Tuhan melalui nabinya memberikan janji bahwa pada waktunya kedua kerajaan tersebut akan disatukan kembali. Mereka akan menjadi satu bangsa di tanah Israel dan seorang raja yang akan memerintah mereka, yakni Mesias yang telah dijanjikan. Tuhan menegaskan bahwa bukan hanya penyatuan secara fisik yang akan terjadi, tapi juga secara rohani, di mana mereka akan hidup dalam damai sejahtera, dengan perjanjian yang baru dengan Tuhan, yang akan memberikan pengampunan serta pembaruan hidup. Tuhan berjanji untuk menyertai mereka. Tempatnya akan berada di tengah-tengah mereka. Allah akan hadir di tengah-tengah umat, dan bangsa Israel akan tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah dan juru selamat mereka. Sama seperti yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel, Tuhan juga memanggil setiap kita sebagai umatnya untuk juga hidup bersatu di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita supaya kita diminta berusaha menjaga yang namanya kesatuan di dalam komunitas yang Tuhan percayakan. Baik itu di tengah-tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat kita, maupun juga di gereja. Seringkali perbedaan pendapat atau konflik kecil
itu bisa menyebabkan perpecahan, menjadi sebuah masalah yang akan lebih besar. Tetapi seperti yang Tuhan ajarkan pada kita hari ini, kita dipanggil untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam kasih dan pengertian. Bahkan kita juga diberi kesempatan dan diminta oleh Tuhan untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang bersalah. Sebab dengan kita mengampuni, kita boleh mendapatkan damai sejahtera. Maka sebagai umat yang percaya, kita harus menjadi agen perdamaian yang mencontohkan kasih dan kerukunan kepada sesama kita. Dalam dunia yang terpecah ini, setiap kita dipanggil untuk menjadi saluran perdamaian bagi dunia ini. Untuk itu, saudaraku, mari bersama kita mengupayakan hidup damai di tengah peran-peran yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat menjadi pembawa damai. Tuhan memberkati kita. Mari bersama kita membawa permenungan ini dalam doa kembali pada Bapa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, terima kasih atas janji-Mu yang telah menyatukan kami dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan, kami mohon agar Engkau terus menuntun setiap hidup kami dalam kesatuan dan perdamaian. Ajari kami untuk terus dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kiranya Tuhan dapat terus memberikan penyertaan pada setiap kami, supaya kami tidak hilang arah. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu untuk dunia ini, agar banyak orang datang kepadamu dan mengalami damai sejahtera yang berasal dari Engkau saja. Ampuni kami akan setiap dosa yang kami lakukan, Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa membersamai kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.